Okay guys, welcome to my guys. Shut down. Ya, di vlog kali ini saya akan membahas mengenai teori pengambil keputusan, yang dimana saya akan membahas channeling mengambil pengetahuan bawah sadar. Sambil duduk ya guys. Oke guys, buat kalian yang belum mengenal saya, kenalin nama saya Nara. So buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe. Mohon jangan berubah. Terima kasih apa adanya. Gak usah pusing orang. Oke, selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan video ini. Channeling mengambil pengetahuan bawah sadar, atau juga bisa disebut dengan suatu proses mengambil pengetahuan bawah sadar secara sadar. Buat kalian yang belum mengetahui pengetahuan bawah sadar itu seperti apa, pengetahuan bawah sadar merupakan sumber dari mimpi-mimpi, pemahaman secara tiba-tiba, dan gudang dari sebuah kenangan-kenangan yang terlupakan. Dalam kondisi normal manusia, tidak ada seorang pun yang mampu mengambil pengetahuan bawah sadarnya dari tempatnya, sehingga mengambil keputusan selalu didasari oleh pemikiran, yaitu otak. Lalu bagaimana seseorang yang secara tiba-tiba memperoleh pencerahan dan memahami jalan keluar secara mendadak? Bahwasannya seseorang yang tiba-tiba tercerahkan dengan jawaban yang berasal dari alam bawah sadar, yaitu orang-orang yang berada dalam keadaan santai atau terlepas dari beban kesehariannya, dan juga mereka bisa mengakses alam bawah sadarnya seperti melalui menunaikan sholat, bermeditasi, atau bahkan saat membuang hajat di toilet. Tidak pernah ada seseorang yang mampu menerima ide cemerlang saat kondisinya menekan, seperti contohnya seorang pemusik yang menerima barisan nada lagunya saat dalam situasi keheningan, sehingga kalau kondisinya menekan akan susah menerima ide-ide cemerlang tersebut. Ketahuilah bahwasanya frekuensi otak manusia itu selalu berbeda-beda setiap keadaan. Dalam keadaan normal sehari-hari, frekuensi otak manusia itu bergerak pada 14 Hz atau bisa lebih. Dalam keadaan santai, frekuensi otak manusia itu bergerak pada 7-13 Hz. Sedangkan dalam keadaan tidur, frekuensi otak manusia itu menurun dari 7 hingga 3 Hz. Sementara itu, dalam keadaan tidur terlelap, frekuensi otak manusia itu dari 3 menjadi 1 Hz. Frekuensi-frekuensi ini dapat dibuktikan melalui pengukuran otak melalui EEG, atau bisa juga disebut dengan elektroencephalografi. Oke guys, dengan kenyataan-kenyataan tersebut, sehingga akan memberikan penjelasan bahwa ide-ide bawah sadar dapat diperoleh ketika otak berada pada frekuensi 7-13 Hz, atau juga bisa disebut dengan gelombang alfa. Secara ilmiah, apabila manusia melakukan aktivitas yang membawa ketenangan seperti sholat, bermeditasi, bersantai, berlibur, dan melepaskan beban kesehariannya, otaknya akan mampu menjangkau posisi gelombang alfa, sehingga akan mampu memperoleh pencerahan bawah sadar tersebut. Oke guys, seperti contohnya begini. Di sebuah perusahaan yang sedang mengadakan rapat perusahaan, rapat itu membahas sesuatu yang penting. Saat itu juga supervisor dituntut untuk berpendapat. Akan tetapi, supervisor tersebut tidak memiliki ide untuk berpendapat, sehingga supervisor tersebut harus memposisikan dirinya pada frekuensi otak gelombang alfa, atau dalam keadaan santai, agar dapat mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Oke guys, jadi kunci dari pembahasan video ini mengambil pengetahuan bawah sadar, yaitu dengan cara memposisikan diri kita pada gelombang alfa, atau memposisikan diri kita dalam keadaan santai, agar bisa mendapat ide-ide bawah sadar tersebut. Oh ya guys, di teori pengambilan keputusan ini ada yang namanya superego. Superego terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ideal ego dan yang kedua hati nurani. Menurut saya, superego itu mementingkan kepentingan orang lain. Dan di sini saya mempunyai 3 barang kesayangan. Yang pertama diecast, yang kedua jam, dan yang ketiga yaitu jaket. Ini semua merupakan barang kesayangan saya serta barang koleksian saya. Dan di sini saya akan memberikan salah satu barang kesayangan saya atau juga barang koleksian saya. Barang tersebut akan saya bagikan kepada teman saya yang lebih
menginginkan barang tersebut, dan mudah-mudahan teman saya bisa merawat barang tersebut. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Thank you. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge. Phantom, that's alright. It's alright.